Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta. Saat ini saya sedang bersama-sama dengan rombongan Ella Tour yang melakukan perjalanan wisata rohani ke Mesir, Yerusalem, Israel, dan juga Jordania. Dari Israel, tepatnya di Hotel Oriental Place, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 27 September 2022. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 7, demikian firman Tuhan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Semua di tangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang akan kita perbuat ketika dalam usaha kita mengalami kegagalan berulang-ulang? Mungkin kita frustasi dan tidak mau mencoba lagi, sebab kita takut kita juga akan gagal kembali. Namun, tiba-tiba ada yang meminta kita untuk mengulangi lagi apa yang telah kita kerjakan berulang-ulang, tapi mengalami kegagalan. Mungkin kita tidak akan menuruti perintah orang tersebut dan menganggap permintaan atau perintah tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita. Tidak demikian yang terjadi di dalam berita Alkitab, di mana Simon dan teman-temannya yang sudah bekerja dari malam menjala ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Tetapi Yesus di pagi hari ketika mereka sedang membereskan jalanya, meminta mereka untuk melakukan penjalaan ikan kembali. Permintaan yang tidak masuk akal dan tidak tepat waktu. Padahal mereka sudah melakukannya di waktu yang lebih tepat dan di tempat yang lebih ideal. Berulang-ulang kali pula dilakukan sepanjang malam. Tetapi karena Yesus yang meminta mereka melakukan penjalaan ikan kembali dan mereka melakukannya, terjadilah mujizat, kejadian yang luar biasa yang tidak dapat diterima logika seorang pelayan handal seperti Petrus. Mereka mendapatkan ikan dan jala mereka hampir tidak bisa menampungnya, saking banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bisa saja melihat sebuah malapetaka. Hati kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan seakan berdiam diri? Apakah Tuhan benar-benar maha kasih, maha adil, dan maha kuasa? Nas renungan hari ini mengatakan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Nah, sini menunjukkan bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali Tuhan dan menunjukkan bahwa keputusannya akan terjadi dan segala kehendaknya akan terlaksana. Apapun yang terjadi adalah dengan sepengetahuannya. Sebagai pencipta, Tuhan berhak untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita menyadari bahwa Tuhan tahu setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan ini.
terang dan gelap, nasib mujur dan malang, semua terjadi di dalam sepengetahuannya. Oleh karena itu, tetapkan hati kita untuk terus percaya Tuhan Yesus Kristus yang campur tangan di dalam segala aktivitas dan kehidupan kita. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita di dalam hidup ini, dan percayalah semua di tangan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 232 ayat 5, Sian Sude Parulian Narga. Yesus Tuhaku sai hohu haposi patari dahon tua holong mi pangi doaku tuho sai tangi hon basa hon tua ngolumi asa deho audi harajaonmu lau patuluson pasau ton hatamu. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena Tuhan memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Terpujilah namamu karena Tuhan mencukupkan kami atas segala kebutuhan kami. Terpujilah namamu Tuhan, karena Tuhan menguatkan kami untuk melewati, menghadapi setiap pergumulan hidup. Yakinkan kami Tuhan, bahwa semua ada di tangan Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah kepadamu dan berpengharapan hanya kepadamu. Kami memohon yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.